Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kimia yang berjudul Studi Khusus Stoikiometri dalam Reaksi Kimia Industri. Pentingnya stoikiometri dalam proses industri kimia. Stoikiometri adalah dasar perhitungan kimia yang penting dalam banyak proses industri. Industri digunakan satu memastikan efisiensi bahan baku, dua mengurangi limbah dan biaya, tiga meningkatkan hasil reaksi. Konsep dasar stoikiometri. Stoikiometri mempelajari hubungan kuantitatif antar zat dalam reaksi kimia, meliputi satu hukum kekekalan massa. Massa reaktan sama dengan massa produk. Dua hukum perbandingan tetap. Komposisi zat tetap. Tiga, peran stoikiometri dalam industri kimia. Studi khusus satu, produksi besi dari Fe2O3. Deskripsi masalah. Menghitung massa Fe2O3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2,8 gram besi dalam reaksi. Fe2O03 plus 3 CO sama dengan 2 Fe plus 3 CO2. Langkah satu, menentukan massa molar. Massa molar Fe2O3 sama dengan 2 dikali 56 plus 3 kali 16 sama dengan 160 gram per mol. Massa molar Fe sama dengan 56 gram per mol. Langkah 2, menghitung mol Fe, jumlah mol Fe sama dengan massa dibagi massa molar sama dengan 2,8 gram dibagi 56 gram per mol sama dengan 0,05 mol. Langkah ketiga, menggunakan perbandingan mol. Dari persamaan reaksi, 2 2 mol Fe diperoleh dari 1 mol Fe2O3. Jadi mol Fe2O3 sama dengan 0,05 mol Fe dikali 1 mol Fe203 per 2 mol Fe sama dengan 0,025 mol Fe2O3. Langkah 4, menghitung massa. Massa Fe2O3 sama dengan mol kali massa molar sama dengan 0,025 mol kali 160 gram per mol sama dengan 4,0 gram. Next. Hasil dan analisis studi kasus 1. Massa Fe2O3 yang diperlukan untuk menghasilkan 2,8 gram besi adalah 4,0 gram. Jadi efisiensi proses dihitung berdasarkan reaksi nyata dan teoretis. Kesimpulan studi kasus pertama, stoikiometri membantu menentukan kebutuhan bahan baku secara akurat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Next. Studi kasus 2, produksi urea. Deskripsi masalah dalam produksi urea 100 kg amonia atau NH3 bereaksi dengan karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan urea CO NH2. Berapa massa CO2 yang diperlukan dan massa urea yang dihasilkan jika reaksi berjalan sempurna. Reaksi 2NH3 ditambah CO2 sama dengan CO dalam kurung NH2 atau 2 tambah H2O. Next. Langkah pertama, hitung mol NH3. Massa NH3 sama dengan 100 kg sama dengan 100.000 gram.
Massa molar NH3 sama dengan 17 gram per mol. Mol NH3 sama dengan massa per massa molar. Mol NH3 sama dengan 100.000 gram per 17 gram per mol. Sama dengan 5.882,35 mol. Langkah yang kedua, hitung mol CO2. Dari reaksi 2NH3 bereaksi dengan ICO2. Mol CO2 sama dengan mol NH3 per 2. Mol CO2 sama dengan 5.882,35 mol per 2. Sama dengan 2.941,18 mol. Next. Langkah 3, hitung massa CO2. Massa molar CO2 sama dengan 44 gram per mol. Massa CO2 sama dengan mol CO2 kali massa molar CO2. Massa CO2 sama dengan 2.941,18 mol kali 44 gram per mol. Sama dengan 129,411 gram. Sama dengan 129,41 kilogram. Next. Ya baik, langkah 4. Hitung massa urea. Massa molar urea sama dengan 60 gram per mol. Massa urea sama dengan mol NH3 kali 1/2 kali massa molar urea. Massa urea sama dengan 5.882,35 mol dikali 1/2 dikali 60 gram per mol sama dengan 176,470,8 gram sama dengan kali 8 gram sama dengan 176,47 gram. Next. 7 kilogram. Hasil dan analisis. 1. Hasil perhitungan. Massa CO2 yang diperlukan sama dengan 129,41 kg. Massa urea yang dihasilkan 176,47 kg. 2. Analisis. Hasil ini menunjukkan pentingnya stoikiometri dalam memastikan efisiensi bahan baku dan hasil produksi. Next. Kesimpulan studi kasus 2. Yang pertama, dengan menggunakan perhitungan stoikiometri, massa bahan baku dan hasil reaksi dapat ditentukan secara akurat. Yang kedua, hal ini membantu mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi proses, dan mengoptimalkan sumber daya. Next. Aplikasi stoikiometri di industri farmasi. Yang pertama ada sintesis aspirin dari asam salisilat dan asam asetat, yaitu C7H6O3 plus C4H6O3 sama dengan C9H8O4 plus H2O. Yang kedua ada stoikiometri digunakan untuk menentukan jumlah bahan baku dan meningkatkan hasil reaksi. Next. Aplikasi stoikiometri di industri pupuk. Yaitu yang pertama ada produksi urea atau CONH2 dalam kurung 2 dari NH3 dan CO2. Yang kedua ada reaksi 2NH3 ditambah CO2 sama dengan CO dalam kurung NH2 tutup kurung 2 plus H2O. Menggunakan stoikiometri untuk memastikan reaksi optimal tanpa limbah NH3 atau CO2. Next. Manfaat stoikiometri. Menjamin efisiensi reaksi kimia. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan limbah. Yang ketiga, memastikan keamanan proses kimia. Dan yang keempat, optimalisasi bahan baku untuk keberlanjutan. Kesimpulan. Yang pertama, pentingnya stoikiometri yaitu memastikan efisiensi bahan baku, mengurangi limbah, dan menekankan biaya produksi. Yang kedua, penerapan di industri yaitu sintesis obat,
atau di farmasi dan produksi pupuk atau urea dengan hasil optimal. Yang ketiga ada efisiensi dan keberlanjutan, yaitu mengoptimalkan sumber daya, mendukung industri ramah lingkungan. Yang keempat, dasar hukum kimia, yaitu mengacu pada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Dan yang kelima atau yang terakhir hasil studi kasus, yaitu perhitungan stoikiometri menghasilkan akurasi kebutuhan bahan baku seperti Fe2, O3, dan NH3. Daftar pustaka Avraham Miryano, A. dan Horiza, H. 2022, seri penuntun belajar, pengantar kimia dan stoikiometri. Yang kedua, Rahmi A. Haryanto, H. dan Malik A. tahun 2020, analisis penggunaan model pembelajaran problem posing dan pengaruhnya terhadap kreativitas peserta didik pada materi stoikiometri. Doctoral Dissertation Universitas Jambi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.